baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik, untuk mulai pelajaran kita berdoa kita bersama-sama dipimpin oleh salah seorang dari sahabatnya, yaitu ketua kelas. Kepada ketua kelas itu dipimpin siapa? Semua berdiri. Salam kepada guru. Sebelum kita mulai, ada yang tahu apa arti toharoh 7 asbes? Apa arti toharoh? Ada yang tahu? Apa artinya? Ada. Ada yang tahu? Arti toharoh? Waktu di SD atau di tempat mengaji sore nggak ada? Nggak ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada yang tahu. Nah baik, ada yang tahu tapi malu-malu mengungkapkan, nanti salah. Padahal bertanya dan menjawab di kelas itu bagian daripada perlu bagi seorang siswa. Lalu kita. Nah baik, boleh ditulis. Toharoh itu artinya bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci itu apa saja? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang akan kita pelajari. Nah baik, ada pun kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi kita ini adalah bagaimana kalian itu mampu untuk memahami bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian bagaimana mampu untuk menjelaskan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk mencapai itu ada indikator namanya. Ada indikator yang harus dicapai. Bagaimana yang terlihat di layar. Nah, itu coba arahkan ke situ. Nah, kompetensi dasarnya menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian mempraktekkan tata caranya. Nah, itu kompetensi maksudnya adalah apa yang ingin dicapai dari pelajaran itu. Nah, ada indikator lagi namanya. Indikator maksudnya untuk mencapai itu. Nah, itu kalau ditulis tidak ada. Untuk mencapai itu, pertama menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus mampu menjelaskan kalian itu ketentuannya. Kemudian apalagi menerangkan tata caranya. Kemudian apalagi menjelaskan tata caranya. Nanti di akhir indikator ini adalah diharapkan mampu mempraktikkan, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa saja? Sebab-sebab
setelah buang air kecil, buang air besar. Kemudian buang angin. Itu termasuk di situ. Kemudian hadis besar apa? Bagi yang sudah dewasa ini. Bagi ibu-ibu menyusui, nifas, haid, bagi yang sudah usia remaja, nah itu. Maka dianjurkan untuk bersuci. Kalau tata cara bersuci dari hadis kecil, bagaimana caranya? Perlukah dibuang dulu kotoran? Kan nggak ada kotoran kalau hadis kecil. Caranya dengan berwudu. Caranya dengan berwudu. Nah, caranya dengan berwudu. Tertibnya mulai dari cuci tangan sampai terakhir nanti baca. Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian cara bersuci dari hadis besar. Hadis besar itu jangan bayangkan seperti gunung yang besar. Itu istilah dalam fikih, hadis besar. Caranya tidak cukup dengan hanya berwudu, harus mandi besar, mandi janabah, mandi junub. Nah, ini kemudian ada tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran kita ini. Pertama, harus mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadis kecil dan hadis besar. Harus mampu nanti menunjukkan. Kemudian melaksanakan tata cara bersuci dari hadis kecil dan hadis besar. Maka akan kita siapkan nanti tempat wudhu. Bagaimana bersuci dari hadis kecil? Tentu urutan berwudhu. Ini walaupun sudah tahu berwudhu semua, cerita dari waktu SD waktu mengaji, tapi juga harus diulangi lagi. Nah, kemudian menjelaskan ketentuan bersuci dari hadis kecil dan hadis besar. Itu tujuannya yang berikutnya. Kemudian menerangkan. Kemudian mempraktekkan. Ini yang paling penting. Apapun pelajaran yang dilakukan, khusus pelajaran agama, itu paling penting adalah mempraktekkan. Biar nanti kebiasaan dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau hadis sebab-sebab pertama tentu harus kita ketahui sebab-sebab hadas kecil. Lihat ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui sebab-sebab hadas besar. Nah, kemudian tentunya sebab-sebabnya itu harus kita ketahui. Nah, maka lihat di coba lihat. Nah, semua bersih hidup jadi nyaman itu bahasa umumnya toharoh itu. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran. Kemudian ini peta konsep. Nah, ini di sini toharoh tadi. Hadas kecil, sebab-sebabnya, kemudian cara mensucikannya. Kemudian hadas besar, sebab-sebab apa penyebabnya seorang ini dikatakan berhadas kecil dan hadas besar. Kemudian cara mensucikannya. Kemudian hikmah bersuci nanti yang terakhir. Hikmah, manfaat dari itu semua. Nah, ini gambar berwudu. Gambar apa ini? Berwudu. Bukan mandi. Kalau gambar mandi tidak ada. Ya. Nah, nanti paling ada video bersuci dari hadas besar. Sempat bulan mandi di video kan bahaya. Tapi ini caranya ada, ya. Nah, ini dia caranya bersuci dari hadas kecil. Dimulai dari bercuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, basuh tangan, telinga, kepala, telinga, kemudian kaki, terakhir berdoa setelah berwudu. Itu sudah tahu ya, tapi perlu nanti kita praktikkan satu saat. Nah, kemudian tata cara bersuci dari hadas besar, mandi tadi. Intinya mandi besar, istilah bahasa biasanya masyarakat, mandi besar katanya, mandi junub. Meratakan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian menyela-nyela sela-sela tangan, lubang hidung, nah, lubang telinga, kemudian jari-jari kaki. Nah, masih lanjut kan? Nah, baik. Nah, itu dia. Pelajaran ini intinya biar cepat
ditangkap adalah intinya. Makanya perlu peta konsepnya. Sebab-sebab dikatakan seorang berhadas kecil, sebab-sebab seorang dikatakan berhadas besar. Nah, itu yang perlu. Nah, berikutnya adalah nanti saya akan bagikan gambar ini kepada semua, gambar berkelompok untuk didiskusikan bersama. Nanti akan ada saling bertanya, menyampaikan gambar yang disampaikan. Nah, setelah itu nanti maka terakhir kita akan menyampaikan refleksi terakhir terhadap pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Abi. Misalnya begini, Pak, kalau mandi ke sungai, di sini kan banyak sungai, lompat ke sungai, langsung kejebur. Apa itu sudah bisa mandi besar? Bisa juga nanti nanya begitu. Iya bisa, tapi dengan syarat begitu sampai di situ, sampai ke sungai berenang. Tapi syaratnya kalau mandi besar itu pakai basahan. Jangan seperti yang lagi-lagi sekarang terjun dari jembatan, nggak ada ininya, nggak ada daunnya, polos, katanya ke bawah. Kalau ada orang anak-anak nggak apa-apa, tapi cuma orang dewasa, bapak begitu, wah, sungguh-sungguh ini, sungguh memprihatinkan. Nah, itu dia. Nah, baik, anak didik bapak yang bapak banggakan, mungkin ini pelajaran kita hari ini mengenai toharoh, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita sudah mengetahui sebab-sebabnya, sebab-sebab hadas kecil, sebab-sebab hadas besar. Kemudian cara mensucikannya, itu harus bukan hanya ditulis, tapi dihafal dan dipraktekkan. Nah, baik, intinya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah sebagai seorang siswa harus betul-betul belajar bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana mau sholat kalau tak tahu berwudu? Nah, bagaimana mau sholat beribadah lainnya kalau tak tahu mandi janabah, mandi besar, bersuci dari hadas besar? Nah, sia-sia dilakukan itu. Nah, ada juga anak-anak sholat saya ikut ke masjid gitu. Nggak ada berwudu dia, celananya itu masih ada kencingnya. Tapi masih anak-anak, usia kadang 6 tahun ke bawah. Tidak apa-apa, asal jangan lengket pula ada air kencingnya di masjid atau musola tempat sholat itu. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, kata Nabi umur 7 tahun suruh anak itu untuk sholat. 10 tahun kalau tak mau pukul, kata Nabi, bisa dipukul. Berarti berwudu, bersuci dari hadas kecil harus bisa. Bersuci dari hadas besar, apalagi harus udah video mulai besar. Nah, baik, anak didik bapak yang bapak banggakan, Allah Subhanahu Wa Taala, itulah inti daripada pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Ada Pak. Ada? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Nah, cukup baik. Nah, baik. Tugas yang sudah bapak berikan tadi itu nanti dikerjakan di rumah. Tugas yang sudah kita bagikan dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan minggu depan itu dikumpul. Minggu depan kita akan masuk materi yang baru berikutnya, yaitu mengenai materi setelah toharoh ini. Materi baru akan masuk, tapi tugas yang ini disiapkan di rumah, dikerjakan. Kemudian nanti begini, minggu depan satu-satu orang mempraktekkan berwudu. Sudah? Tata cara berwudu bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, urutannya lengkap. Berwudu nanti satu-satu orang kita siapkan air keran di sana. Nah, supaya praktek pelajaran itu selesai. Tapi kalau cara mandi besar dari yang besar nanti itu cukup dijelaskan. Pak, serumit urutan berwudu. Karena ada orang berwudu begini. Iya. Cuci kaki bukan dibasuh. Ini air keran. Berwudu bukan begitu. Sering. Banyak begitu saya perhatikan. Bapak sendiri sering mengingatkan di masjid ada gitu, yang masih usia di bawah saya.
kaki itu dibasuh di sela-sela. Dia nggak gini, ini baikkan 1, 2, 3. Selesai tak dia berwudu, selesai dia itu bersuci dari hadas kecil. Tapi bagaimana dengan sholat yang dilakukan akan sia-sia. Sia-sia. Nah baik, kita tutup pelajaran